Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja ini, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Budi Laksono. Saya Dimas Kurniawan. Saya Hendrika Grisel Ardiansyah. Saya Alif Aldino Atmaji. Berikut pembahasan yang dibahas dalam PowerPoint ini. 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Metodologi. 4. Pembahasan. 5. Kesimpulan dan saran. Pembahasan beton merupakan material yang sangat penting dalam industri konstruksi karena sifat-sifatnya yang unik dan keunggulannya dalam memenuhi kebutuhan berbagai proyek pembangunan. Beton memiliki kemampuan menahan tekanan yang tinggi, tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim, dan dapat dicetak dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan desain. Inovasi seperti beton bertulang atau beton pracetak memungkinkan efisien dalam pengerjaan proyek serta meningkatkan daya tahan dan kekuatan. Dalam industri konstruksi, beton digunakan untuk elemen struktural utama seperti pondasi, kolom, balok, dan pelat lantai. Selain itu, beton juga diaplikasikan pada infrastruktur skala besar seperti jembatan, bendungan, dan jalan raya. Tujuan penugasan praktikum. Adapun tujuan dari penugasan praktikum pada mata kuliah teknik bahan konstruksi dapat diuraikan dengan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kelayakan material dalam industri konstruksi, terutama dalam pembuatan beton meliputi pengujian keausan agregat kasar, gradasi agregat halus, dan uji kadar lumpur agregat halus. 2. Mendesain dan melakukan modifikasi komposisi keperluan pembuatan beton sesuai standar SNI tahun 2002 dengan parameter hasil uji kelayakan agregat, terutama pada zona hasil uji gradasi agregat halus, sehingga dapat mengembangkan material beton menjadi bahan yang ramah lingkungan. 3. Mempraktekkan pembuatan beton dan melakukan analisis kecelakaan pasca beton, spesifikasi dimensi benda uji beton silinder, dan hasil uji kuat tekan beton. Manfaat penugasan praktikum. Manfaat yang akan didapat dari penugasan praktikum pada mata kuliah teknik bahan konstruksi adalah: 1. Memahami prinsip-prinsip dasar dan terapan terutama di bidang struktur industri konstruksi. 2. Mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman teknik sipil untuk merumuskan dan memecahkan masalah teknik serta menerangkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek. 3. Mampu melakukan riset dan pengembangan terutama dalam bidang struktur dengan mempertimbangkan budaya dan nilai lokal. Tinjauan pustaka. 1. Filosofis bahan konstruksi. 2. Beton sebagai material konstruksi. 3. Bahan penyusun beton. Filosofis bahan konstruksi. Filosofis bahan konstruksi menekan pemilihan material yang memenuhi standar teknik sekaligus mendukung keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Pendekatan ini mendorong menggunakan material terbarukan yang dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung pembangunan ramah lingkungan. Selain itu, filosofi ini mencangkup inovasi teknologi untuk mendaur ulang material, meminimalkan limbah, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis. Sebagai contoh, penggunaan batu kerikil, semen, serta pasir dari daerah lokal untuk pembuatan beton dan penggunaan beton ramah lingkungan pada konstruksi bangunan untuk mengurangi emisi karbon. Filosofi bahan konstruksi menekankan pemilihan, pengolahan, dan penerapan material yang tepat untuk memastikan bangunan memenuhi standar kekuatan, daya tahan, dan fungsionalitas. Material harus
stabil menghadapi beban statis dan dinamis, serta memiliki ketahanan jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan pemahaman sifat fisik, kimia, mekanik, serta interaksi antar material. Proses ini mencakup perhitungan cermat, metode teknis, dan pengujian laboratorium untuk menjamin kekuatan dan ketahanan struktur. Beton sebagai material konstruksi. Beton merupakan salah satu material konstruksi yang paling banyak digunakan dalam industri pembangunan karena sifatnya yang sangat cocok untuk berbagai aplikasi struktural. Berikut terdiri dari campuran semen, air, dan agregat pasir dan kerikil yang mengeras seiring waktu, membentuk material yang sangat kuat dan tahan lama. Keunggulan beton meliputi daya tahan terhadap beban tekan yang tinggi, ketahanan terhadap cuaca ekstrim, serta kemampuan untuk dibentuk sesuai dengan kebutuhan desain struktural. Meskipun beton memiliki kekuatan tekan yang luar biasa, kelemahan terletak pada kemampuan tarik yang rendah yang seiring kali diatasi dengan penambahan elemen tulangan seperti baja untuk menciptakan beton bertulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Budi. Bahan-bahan penyusun beton. Beton terbuat dari campuran agregat kasar atau kerikil, agregat halus atau pasir, semen, dan air. Agregat halus dan kasar berfungsi sebagai bahan pengisi, sementara semen bertindak sebagai pengikat antar butiran agregat. Air berperan sebagai pelumas untuk mempermudah percampuran sekaligus memicu reaksi kimia atau hidrasi yang menyebabkan beton mengeras. Okay, next. Next. Pengujian dalam beton. Pengujian beton adalah proses untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi karakteristik fisik, mekanik, dan kimia beton, baik dalam kondisi segar maupun setelah mengeras. Tujuannya adalah memastikan beton memenuhi spesifikasi desain, persyaratan teknis, dan standar kualitas, seperti SNI Standar Nasional Indonesia atau ASTM, American Society for Testing and Materials. Next. Hasil uji kelayakan agregat kasar. Hasil uji kelayakan agregat kasar terdiri dari dua pengujian, yaitu uji keausan dan uji gradasi. Uji keausan, perhitungan keausan agregat menunjukkan penurunan berat sebesar 23,6% setelah diuji dengan Los Angeles abrasion selama 500 putaran. Berdasarkan SNI 0324 17 1991, nilai ini berada di bawah batas maksimal 40%, sehingga agregat memenuhi syarat untuk digunakan dalam beton struktural yang membutuhkan ketahanan abrasi. Next. Uji gradasi agregat kasar. Dari tabel di atas ini menunjukkan hasil dari pengujian gradasi agregat kasar. Hasil uji menunjukkan jumlah agregat yang bertahan pada ayakan nomor 1 sejumlah 0 gram. Ayakan nomor 0,75 sejumlah 186 gram. Ayakan nomor 0,5 sejumlah 3.364 gram. Ayakan nomor 0,375 sejumlah 760 gram. Dan ayakan nomor 4 sejumlah 550 gram. Dan ayakan nomor 8 sejumlah 140 gram. Next.
Hasil uji kelayakan agregat halus. Uji uji kelay, uji gradasi agregat halus. Hasil uji kelayakan agregat halus mencakup dua pengujian utama, yaitu uji gradasi dan uji kadar lumpur. Seperti ini tabelnya. Hasil uji gradasi agregat halus menunjukkan material bertahan pada saringan nomor 8 sebesar 2,7%, menandakan jumlah butiran halus yang cukup untuk mengisi rongga campuran beton. Material yang lolos saringan nomor 100 sebesar 3,4%, menunjukkan kandungan partikel halus dalam batas aman. Distribusi memenuhi standar ASTM C33 dan SNI 0,32834/2002, mendukung kualitas yang kuat dan padat. Untuk tabel selanjutnya dibaca oleh Mas Dika. Untuk hasil dari gradasi agregat halus yang disampaikan Mas Budi adalah ya bisa disimpulkan agregat halus itu berada di kriteria 4. Next. Untuk hasil uji kedua dari kelayakan agregat halus adalah uji kadar lumpur agregat halus. Dari tabel di atas, uji kadar lumpur agregat halus menunjukkan volume lumpur sebesar 10 mili dan volume pasir sebesar 500 mili, menghasilkan kadar lumpur 0,0%. Nilai ini menunjukkan kandungan lumpur yang rendah, memenuhi standar untuk digunakan dalam pembuatan beton berkualitas. Kandungan lumpur yang rendah penting untuk menjaga kekuatan dan ketahanan beton, karena lumpur berlebih dapat mengurangi kualitas ikatan antar material. Next. Tabel ini adalah rekapitulasi komposisi beton dalam job mix formula. Pada tabel ini menunjukkan komposisi bahan meliputi agregat kasar sebesar 47,8% dengan total berat 21 kg, agregat halus sebesar 26,9% dengan total berat 11,875 kg, dan semen sebagai bahan pengikat utama sebesar 2,415 kg. Bahan tambahan berupa master glenium sebesar 0,025 kg dan master pozolit atau MPZ sebesar 0,040 kg. Digunakan untuk meningkatkan kualitas beton, sementara total berat air adalah 3,912 kg. Air sendiri berperan dalam reaksi hidrasi, dan untuk berat satu silinder adalah 14,714 kg dengan total berat keseluruhan 44,143 kg. Next. Untuk uji selanjutnya adalah hasil uji kelacakan pasta beton atau slump flow. Pada pengujian slump flow dilakukan untuk mengukur kelacakan dan kemampuan aliran beton. Saya ulangi, pengujian slump flow dilakukan untuk mengukur kelacakan dan kemampuan aliran beton segar tanpa hambatan eksternal.
Hasil pengujian menunjukkan diameter penyebaran rata-rata sebesar 54,5 T500 sebesar 6,69 detik. Beton tergolong dalam klasifikasi SF4 untuk Sumflow dan VS1 untuk viskositas. Menunjukkan beton memiliki kelacakan tinggi, mampu mengalir tanpa segresi, dan mengisi rongga dengan baik. Beton ini cocok digunakan untuk elemen konstruksi seperti plat lantai atau struktur dengan tulangan padat. Dengan kelacakan yang optimal, beton dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan di lapangan tanpa memerlukan pemadatan mekanis. Next, Mas. Hasil uji dimensi benda uji beton. Pada tabel di atas menunjukkan hasil dari pengujian dimensi benda uji beton. Hasil uji menunjukkan silinder 1 dengan diameter 150 mm dengan tinggi 300 mm. Begitu dengan hasil uji dimensi benda uji pada silinder 2 dan 3. Hal ini menyatakan bahwa kelayakan dimensi benda uji beton. Next. Uji selanjutnya adalah hasil uji kuat tekan beton. Hasil uji kuat tekan menunjukkan sampel beton 1 memiliki nilai kuat tekan Newton dengan mutu beton Fc sebesar 22,4 MPa. Sampel kedua sebesar 14,64 kN dengan Fc 16,3 MPa. Dan sampel beton nomor 3 menghasilkan 18,98 kN dengan mutu 22,28 MPa. Nilai rata-rata kuat tekan beton yang diperoleh adalah 21,2 MPa. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alip. Oke, berikutnya kesimpulan dari seluruh laporan. Berdasarkan seluruh pengujian yang dilakukan, agregat kasar dan agregat halus dinyatakan layak digunakan dalam campuran beton karena memenuhi standar kualitas yang disyaratkan, seperti gradasi, kadar lumpur, dan keausan. Komposisi beton dalam job mix formula atau JMF telah direncanakan dengan baik, di mana proporsi campuran memenuhi kebutuhan kuat tekan beton serta tingkat kelacakan yang diharapkan. Hasil pengujian kuat tekan beton menunjukkan adanya variasi performa antar sampel dengan nilai tertinggi sebesar 204,338 kgf atau cm dan nilai terendah sebesar 149,240 kg yang kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas material atau proses produksi. Secara keseluruhan, material yang digunakan dan proses produksi beton memiliki potensi untuk menghasilkan beton berkualitas baik jika dilakukan dengan pengendalian yang tepat. Oke. Berikut ini saran. 1. Kuasai teori dasar seperti desain campuran beton, uji selam, uji kuat tekan, serta prosedur pengujian sesuai standar SNI atau ASTM didiskusikan teori dengan asisten sebelum praktik dimulai. Kemudian yang kedua, gunakan material yang bersih dan berkualitas. Lakukan pengujian awal seperti kadar lumpur, gradasi agregat, serta pastikan pengukuran berat material akurat menggunakan alat terkalibrasi. Dan nomor 3, pastikan semua alat seperti kerucut, Abrams, timbangan, dan mesin uji tekan dalam kondisi baik, stabil, dan telah dikalibrasi. Gunakan alat sesuai prosedur standar. Kemudian nomor 4, lakukan setiap tahapan seperti percampuran beton, pemadatan, pengujian selam, dan perawatan beton atau curing dengan benar, teliti, dan sistematis untuk menghasilkan data yang valid. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Mas Budi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.